jika dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman mereka beribadah secara bersama dengan kehusyuannya, itu baru manusianya, jinnya, tumbuhannya, mereka beribadah kepada Allah. Apa kata Allah? Tidak akan menambah kewibawaanku, katanya. Jika seluruh alam semesta dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman seluruhnya bermaksiat kepada Allah, maka tidak akan mengurangi haibah kewibawaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang berbahagia atas hari dilahirkan Nabi di bulan Rabiul Awal, dia memiliki kegembiraan, kesenangan, maka orang tersebut wajib mendapatkan kasih sayang Allah. Jomblo hidup sendirian nggak enak, Nabi Adam aja ngeluh. Lu betah amat pada jomblo. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya, dan juga maupun baik dari TNI dan Polri-nya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, lelahnya dinilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salam ta'zim khusus kepada akhil mahbub Bapak Ustaz Maman Mata'anallah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kita seluruhnya berkah daripada guru-guru kita dikumpulkan di dalam syurga Firdausul A'la bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal abhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najatihi mana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah jadikan kita sebagai hamba yang sedikitnya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak miliaran nikmat yang Allah berikan kepada kita, di malam ini kita masih diizinkan untuk mencicipi nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Yang mudah-mudahan tidak keluar kita juga dari majlis yang mulia ini, melainkan Allah hancurkan segala dosa-dosa kita. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kebahagiaan yang paling sempurna bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali saat di mana dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkumpulnya kita di dalam majlis yang mulia ini semata karena kebahagiaan yang luar biasa di hadapan Allah, karena nikmat syukur atas Allah Subhanahu wa taala menciptakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau tanya, bahagia enggak duduk di sini? Senang enggak duduk di sini? Yang punya utang lupa. Betul. Karena apa? Karena bahagia. Tidak ada seseorang yang diizinkan duduk di majlis mulia melainkan ini semua karena taufik dan hidayah dari Allah. Banyak orang yang di malam ini bermaksiat kepada Allah. Banyak di malam ini orang yang lalai kepada Allah. Tapi Allah izinkan kita duduk di dalam majlis yang mulia ini berkah daripada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah tahu arti hidayah? Udah tahu apa hidayah? Petunjuk. Apa namanya? Petunjuk. Ibu bapak kalau lagi jalan masuk tol, bapak mau ke Tangerang, bapak mau ke Jawa, bapak mau kemanapun, ibu mau kemana aja, semua itu di tempat gerbang tol pasti ada tujuannya. Betul ya? Kalau kita mau ke Jakarta, keluarnya di mana? Nanti ada. Entah kita di Kerawang, entah di Bekasi, entah di Cikarang. Kita nggak tahu di mana yang kita butuhkan, itu ada namanya petunjuk. Itu namanya hidayah. Nggak ada petunjuk, kira-kira kita nyampe nggak ke tujuan kita. Dan hidayah tersebut akan diberikan kepada setiap manusia yang pantas untuk diberikan hidayah. Nah, ini hari mau nggak mau, suka nggak suka, semua kita diberikan hidayah oleh Allah. Kenapa? Berbondong-bondong datang ke majlis yang mulia ini dengan penuh kegembiraan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kegembiraan merayakan saat di mana dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraannya Allah merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merayakan hari kelahiran Nabi, merayakan di mana Allah telah menciptakan Nabi saat itu dilahirkan oleh seorang ibu yang disucikan oleh Allah yang bernama Siti Aminah. Ini kita bahas sedikit tentang kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillah." Katakan wahai Muhammad,
semua yang telah diberikan atas kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, sampaikan kepada umat kalian. Wa birahmatihi, dengan rahmah dari Allah. Wa bidzalika falyafrahu. Di sini dijelaskan atas kegembiraan. Atas apa? Atas dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala membahas, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan." Kebahagiaan yang hak bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika seseorang berbahagia atas hari dilahirkan Nabi di bulan Rabiul Awal, dia memiliki kegembiraan, kesenangan, maka orang tersebut wajib mendapatkan kasih sayang Allah, wajib mendapatkan rahmah dari Allah. Sekarang di hari ini, di malam ini, kita keluar dari tempat ini, kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan satu gambaran kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya hamba-hamba Allah. Ibu bapak kenal Nabi Adam? Kenal di mana lu? Tetanggaan emang. Orang sini tua-tua berarti ya. Kenapa kita merayakan Maulid? Karena di dalamnya disebut nama Allah, karena disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, imbul rasa kebahagiaan. Yang terutama ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu nggak besarnya salawat? Bahagia yang paling sempurna bagi umat Nabi saat mereka bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, waktu zaman di mana Nabi Adam diciptakan oleh Allah, dipindahkan ke dalam surganya Allah. Surga, batu, semua yang ada di surga ini indah. Yang sungainya indah, yang tembok daripada semua setiap bangunan-bangunan dibuat daripada batu yakut. Kerikil-kerikil yang di surga adanya disebut mutiara-mutiara, indah, mewah, luar biasa. Tapi Nabi Adam hidup cuman sendirian, kesana kesini sendirian, ngerasa kesepian. Makanya Nabi Adam mengatakan, "Ya Allah, bisa nggak ada siapa lagi yang bisa menemaniku di dalam surga ini? Aku kesepian ya Rabb." Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil daripada tulang rusuk Nabi Allah Adam. Tulang rusuk itu ada dua. Satu diambil oleh Allah, diciptakan perempuan yang paling cantik, yang teristimewa. Siapa? Ibunda Hawa. Nabi Adam tidur di bawah pohon khuldi, tertidur. Begitu tertidur diambil daripada tulang rusuknya, diciptakan Siti Hawa. Begitu Nabi Adam terbuka mata melihat perempuan cantik sempurna, kalau kata orang Mekarsari, pengen cekel aja rasanya. Kalau orang sini bilang apa ya? Nyekel ya? Pengen nyekel aja. Tewak. Iya. Mau main dipegang aja. Apa kata Allah? Ya Adam, stop, gak boleh. Kenapa ya Allah? Ini belum mahram. Ini belum mahram. Makanya cepetan pada kawin. Jomblo hidup sendirian gak enak. Nabi Adam aja ngeluh. Lu betah amat pada jomblo. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Engkau bisa memiliki Hawa jika engkau memberikan daripada satu mahar. Mahar. Nabi SAW mengatakan, Allah, Nabi paling suka ketemu wanita yang maharnya paling murah. Itu yang paling bahagia hidup. Perempuan. Oi. Neng. Mahar yang murah, bukan diri murahan. Mahar yang murah
Nabi Adam tanya, ya Allah, mahar yang kayak gimana lagi? Ini surga udah begitu indah, mahar yang seperti apa ya Rabb? Apa kata Allah? Wahai Adam, bersolawatlah kepada kekasihku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akan menjadikan satu mahar untuk engkau dihalalkan oleh Siti Hawa. Dari sebelum kita dilahirkan, Nabi Adam sudah bersolawat kepada Nabi atas mahar. Orang yang bersolawat kepada Nabi, lebih baik mereka bersolawat, lebih indah solawat tersebut daripada surga dengan seisinya. Ini hari kita solawat sama Nabi, betul? Orang yang bersolawat hatinya pasti gembira. Orang yang solawat pasti hatinya tenang. Orang yang ingat Nabi, dosanya diampunin. Daripada ngelihat si Kokom, Asep, inget tapi gedok kan bikin dosa. Kalau ingat Nabi dapat pahala, apalagi kalau ingat Habib Rifki. Lah emang apa sih? Gak boleh amat Pak. Kalau udah ingat Nabi, bahagia, senang dunia akhirat. Allah yang memerintahkan, Allah yang menyerukan, Allah mengajak para malaikat, ayo mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang yang bersolawat yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau mengatakan, jika malaikat bersolawat kepada Allah, maka itu disebut ampunan. Malaikat solawat kepada Allah namanya ampunan. Kalau malaikat telah memberikan solawat, maka Allah akan memberikan solawat kepada setiap orang yang bersolawat. Apa solawat tersebut? Yang kedua itu namanya rahmah. Kalau kita bersolawat kepada Nabi, itu intinya doa. Kita bersolawat kepada Nabi, doa. Malaikat yang bersolawat, maka itu disebut ampunan. Kalau Allah yang membalas dengan solawatnya, maka itu dikatakan rahmah. Makanya umat Nabi, solawat itu ngangkat derajatnya. Udah solawat satu kali, dapat ampunan. Doa, ampunan, rahmah, kasih sayang Allah. Makanya rugi orang yang nggak mau solawat sama Nabi. Orang yang solawat sama Nabi itu kebagiannya doa, ampunan, rahmat. Kalau kasih sayang manusia dengan yang lain ada batasan, tapi kasih sayang Allah nggak akan pernah ada batasan. Kenapa kita harus memuliakan dan mengagungkan Nabi? Inilah tadi saya di awal tadi mukaddimah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Syukur kepada Allah atas apa? Atas telah diciptakannya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur. Kalau orang sudah bersyukur, ingat di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman mereka beribadah secara bersama dengan kehusyuannya, itu baru manusianya, jinnya, tetumbuhannya, mereka beribadah kepada Allah. Apa kata Allah? Tidak akan menambah kewibawaanku, katanya. Jika seluruh alam semesta dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman seluruhnya bermaksiat kepada Allah, maka tidak akan mengurangi haibah kewibawaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ngomong, Bib, itu kan Allah sudah memuliakan, Allah sudah mengagungkan. Ya udah, Nabi kan manusia biasa, itu udah cukup kalau Allah yang sudah mengagungkan. Ya, ini kira-kira mau dijawab nggak nih? Jawab jangan nih, pakai emosi, pakai dalil. Emosi apa dalil? Emosi aja ya. Lah, yang ngerayain maulid gua, yang ngeluarin duit gua, yang dapat berkat gua, yang capek gua, yang pantat demek gua.
Lah yang capek gue, yang punya duit gue, kenapa lu yang repot? Betul nggak? Tapi subhanallah, ada aja tuh yang mengatakan orang yang nggak bersolawat kepada Nabi. Ingat, orang yang nggak suka solawat ini ada di Mukhtasar, di dalam kitab salah satu mukhtasarnya Ihya Ulumuddin Syekh Qasim, yang dikarang oleh Syekh Qasim. Beliau mengatakan, simak baik-baik, ini nyesel orang kalau seandainya dia benci sama solawat, nyeselnya setengah mati. Yang pertama, ada orang suka solawat tapi sering ngejalanin dosa kecil, bisa disebut fasik. Golongan orang-orang sama solawat doyan banget, tapi perbuat dosa sering, dosa kecil, nggak pernah bikin dosa besar. Itu termasuk golongan orang-orang Ada orang yang ahli ibadah, setiap yang wajib dijalanin, sunnah dijalanin, tapi nggak demen sama solawat. Tahu di padang mahsyar dikatakan apa? Allah subhanahu wa ta'ala memanggil, wahai orang yang bergembira, yang gemar di dalam bersolawat, masuklah kalian ke dalam syurgaku, kata Allah. Kalian yang hanya beribadah, yang tidak pernah mengenal siapa Nabi kalian, maka kalian dimasukkan ke dalam neraka. Ngomongnya orang, ya Allah, gimana bisa dia orang-orang yang bersalawat, dia tapi bikin dosa, sering fasik, kok bisa masuk ke dalam surga? Sedangkan kami termasuk orang-orang yang ahli ibadah, kami beribadah, kenapa kami dimasukkan ke dalam neraka? Karena orang yang bersalawat, kata Allah, dia mendapatkan pandangan kasih sayangku. Sallu ala Nabi Muhammad. Dapat kasih sayang Allah. Contoh, kita nggak usah deh, kalau kita kenal Nabi mah udah pasti kita kenal Nabi, kita tahu siapa Nabi. Minimal Nabi bisa kenal sama kita, Nabi bisa kenal sama kita, sorga dunia, sorga akhirat. Contoh, saya bisa datang ke Mekarsari ini wasilah Ustadz Maman, betul nggak? Pak Kuwu datang nggak? Lagi? Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Wakilnya siapa? Bu Kuwu ada? Bu? Sehat Bu? Mudah-mudahan besok jadi camat Bu. Amin. Bu Kuwu nggak kenal sama saya, Bapak apalagi? Kan begitu? Ibu kenal saya? Nggak kenal kan? Ngapain ngundang Bu? Kan begitu kan? Ingat, semua kita ibadah nggak ngangkat kewibawaan Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan saat dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diabadikan tuh di dalam Rawi Ad-Diba yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد كرسي حيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة لله تحليلا وتمجيدا واستغفارا والحمد لله لا إلا الله. Apa kata Allah? Telah datang seseorang saat dilahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dunia, arsy-Nya Allah berguncang, goyang arsy Allah. Kenapa? Gembira, arsy Allah gembira atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahtadzal arsyu taraban wastibsyara wasdada kursiyyu haibatan wa waqara. Dan disitulah kursi singgasana Allah menambah kewibawaannya atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bisa membuat kewibawaan Allah lebih bertambah karena Allah memuliakan. Dan yang ngerayain maulid bukan orang Mekarsari, bukan orang Indonesia. Kalau saat dilahirkan Nabi, yang ngerayain maulid malaikat, jenderalnya siapa? Malaikat Jibril. Sebelum dari pasal tersebut Allah memerintahkan, ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bitahani wal bisyarah. Wahai Jibril, beritahukan penghuni langit dan bumi
Sebentar lagi cahaya yang selama ini aku simpan, yang aku jaga, di malam ini akan aku keluarkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah menghias dengan rembulan yang indah, dengan cahaya yang gemerlapan, karena Allah bahagia, bergembira atas kelahiran Nabi Yuna Muhammad. Jadi yang ngerayain maulid siapa duluan nih? Allah atau kita? Yang ngerayain maulid siapa duluan? Allah apa kita? Allah yang ngajarin kita. Yang mimpin panitia bukan orang Mekarsari. Kelahiran Nabi panitianya bukan orang Mekarsari. Siapa panitianya? Malaikat Jibril dengan seluruh pasukan malaikat yang ada seluruhnya, yang tidak diketahui oleh setiap makhluk kecuali Allah yang mengetahuinya. Panitianya malaikat, ketuanya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kira-kira meriah nggak tuh? Meriah nggak? Lalu para malaikat tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Yang baca maulid bukan orang Mekarsari juga. Yang baca maulid siapa? Malaikat. Berarti disitulah kesempurnaan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pantas nggak memuliakan Nabi? Kita pantas nggak mengagungkan Nabi? Pantas. Kenapa? Karena Allah lebih dulu merayakan, bergembira atas di mana dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Maman buku ngomong sama Ustadz Maman, Ustadz Maman kirim salam ya sama Habib. Sehari salam aja 100 kali. Ustadz Maman nyampein Habib dapat salam dari Pak Ku sama Ibu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kira-kira saya penasaran nggak? Ini orang siapa sih kirim salam mulu? Betul nggak? Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makin banyak kita bersolawat, tiap hari kita bersolawat, salam kepada Nabi, pasti Nabi akan mencari tahu siapa kita dan apa yang akan diinginkan oleh hamba tersebut, maka dia akan berkumpul bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Enak gak jadi umat Nabi? Enak. Ada yang ngomong lagi, Habib, ya udah Nabi kan manusia biasa, kita kan juga manusia. Iya, kita manusia, Nabi manusia, jelas. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, akan datang seorang Nabi dari golongan manusia seperti kalian. Allah yang ngejelasin. Entu mah lu nggak usah kasih tahu, udah paham. Ya udah, buat apa kita terlalu menyanjung-nyanjung seorang manusia? Orang sama kita, iya oke. Kalau Nabi manusia, kita manusia, kami masih bisa terima. Tapi beda. Nabi diberikan waktu 24 jam, oke. Kita juga diberikan waktu 24. 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah, 1 jam Nabi pakai buat ngobrol, makan, tidur, silaturahmi, nyampein ilmu. 23 jam Nabi pakai buat ibadah, 1 jamnya masih di dalam golongan ibadah. 24 jam Nabi terima waktu semua buat beribadah kepada Allah. Kalau kita 23 jam kita lalai kepada Allah, 1 jam kita maksiat kepada Allah. Beda nggak kita? Beda nggak dengan Nabi? Bib, nggak terima saya. Orang Mekarsari demo. Orang Mekarsari demo, nggak terima. Saya sholat subuh di masjid, saya sholat zuhur di masjid, sampai isya saya di masjid. Lu nggak punya rumah kali ya? Nggak pulang-pulang itu? Iya Bib, tiap 5 waktu saya sholat di masjid. Bagus, alhamdulillah. Nah sekarang Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mamati. Pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana. Sedangkan itu kita janji sama Allah, ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, kurbanku, zakatku, hajiku, semua aku serahkan kepadamu. Kompor belum dimatiin, ingat. Betul nggak? Kunci motor masih nempel di motor, ingat. Kira-kira sholat yang begini diterima nggak sama Allah? Udah, kita nih orang paling bodoh di dalam ibadah. Kenapa? Cuman satu yang bisa bikin kita ringan di dalam kehidupan kita sampai ke akhirat. Kenalin diri kita kepada Nabi Yuna Muhammad. Kalau dibilang Nabi Muhammad manusia, kita manusia, terima. Dari masalah waktu kita udah beda. Yang tambah bikin beda apa? Nabi Muhammad seorang manusia, terima
Terima wahyu kalau kita punya anak namanya beda nggak? Beda. Nggak ada orang Mekarsari ngaku nabi. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena yang namanya Muhammad pasti punya anak wahyu. Nggak ada nama Muhammad terus terima wahyu, nggak ada. Saya ada sedikit cerita tapi lelucon. Boleh nggak? Ada satu rumah sakit jiwa. Rumah sakit, satu rumah sakit jiwa, pasiennya ada salah satunya ngaku nabi. Saya nabi, saya bisa memberikan kalian surga. Kata ini orang gila. Kata orang, semua ngebaiat. Iya nabi, iya. Ini orang gila nih. Orang, bukan gua, bukan. Ini orang gila pada minta dibaiat. Ada satu orang gila duduknya di pojokan. Dia diam aja sambil makan puding. Dokter nyamperin. Saya bingung nih orang kenapa kok nggak ikutan ke baiat. Ditanya, kamu kenapa nggak ikutan di baiat? Ngapain? Mana ada nabi? Saya nggak percaya kalau di nabi. Oh, udah waras berarti ini orang nih. Bener nggak? Udah waras. Subhanallah, bangga di dokter sembuh akhirnya. Begitu ditanya, apa alasannya kamu nggak mau dibaiat? Sambil makan puding dia jawab apa? Orang saya nggak pernah ngutus. Berarti yang ditanya dia ngerasa dirinya Tuhan. Ini orang gila bilang saya nggak pernah ngutus katanya. Berarti lebih akut gilanya daripada yang ngaku nabi. Setiap manusia itu ada porsinya, Pak. Ada porsinya. Manusia kayak model kita porsinya cuma sampai ke jengkol sama pete. Kalau nabi sampai ke dalam sorga, jauh nggak? Jauh nggak? Cium keringat nabi, ingat sorga. Cium keringat kita, ingat kamar mandi. Betul? Itu bedanya kita. Kenapa kita memuliakan Nabi? Kenapa kita mengagungkan Nabi? Karena itulah yang bisa membawa kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Makanya gemar bersolawat kepada Nabi. Ingat Nabi terus. Senengin kalau saat hadir acara maulid, bahagia hatinya. Ya, kalau saat kala ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Saudara. Tetangga kali tetangga. Abu Lahab punya budak namanya Thuwaibah. Thuwaibah menyampaikan kabar gembira kepada wahai Abu Lahab, keponakanmu, adekmu Abdullah, istrinya sudah melahirkan, keluar anaknya laki-laki. Karena di ahli Arab zaman dulu kalau ketemu anak laki-laki gembira luar biasa, ketemu anak perempuan dikubur hidup-hidup. Kesian lo perempuan. Kenapa aib, malu? Kalau kita punya keturunan perempuan di saat itu malu. Begitu ketemu dikatakan Nabi Muhammad sudah lahir, Abu Lahab bangga luar biasa, gembira, bahagia hatinya. Sampai Thuwaibah dikatakan, wahai Thuwaibah, hari ini aku bebaskan kau dari budak, engkau menjadi hamba yang merdeka. Kenapa? Karena pernah satu hari berbahagia atas dilahirkan Nabi Muhammad. Dan di dalam salah satu riwayat Nabi SAW mengatakan Abu Lahab tidak pernah disiksa di alam kubur setiap hari Senin. Kenapa? Karena di hari Senin Abu Lahab terdapat manusia pernah berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Gimana kita yang tiap hari bahagia? Tiap hari kita senang, tatkala datang Rabiul Awal senang, bahagia. Demi Allah kita bahagia, kita senang, bersolawat, mengingat Nabi SAW. Jasad kita diharamkan masuk ke dalam api neraka. Amin ya Rabbal. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Ini masalah perbedaan antara Nabi dengan kita masih diterusin apa enggak nih? Masih mau diterusin? Bib, itu kan Nabi, Bib. Kalau Nabi terima wahyu, kita punya anak wahyu mah wajar. Oke. Ada lagi nih. Kehidupan sehari-harinya baik. Kita pernah buang ludah nggak? Pernah buang ludah?
Nabi kalau ngebuang ludah saat mau ngebuang ludah, sahabat bangun, tangannya disamperin ke hadapan Nabi. Ludahnya Nabi ditaruh di salah satu tangan sahabat. Yang tangannya duluan sampai, ludahnya ditaruh, diambil sama sahabat, diusap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah terjilat daripada api neraka jahanam. Itu ludah Nabi. Ludah elu, siapa yang mau nangkep? Beda nggak? Itu masalah ludahnya aja udah beda. Ada lagi, ada Nabi satu saat tidurnya Nabi setengah jam sebelum azan zuhur. Makanya sunnah tuh kalau kita tidur sebelum zuhur 20 menit 30 menit sunnah. Tidurnya madhab ke kiblat, tangan dijadiin bantal. Itu salah satu sunnah. Satu waktu Arab saat itu panas luar biasa. Kebuka bajunya Nabi, keringetanlah Nabi. Saudara Nabi, sepupu Nabi keluar, masuk ke dalam rumah, ngelihat ada genangan keringat. Sepupu Nabi ambil bejana, ditaruh di bawahnya, ngetes deh tuh keringat Nabi tertetes di dalam satu bejana. Nabi bangun, diambil bejananya. Apa kata Nabi? Wahai saudaraku, apa yang kau ambil? Keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk aku jadikan wewangianku. Keringat Nabi jadi minyak wangi. Keringat elu Apok bin Asem. Beda nggak kita dengan Nabi? Ada lagi nih yang lebih ekstrim. Mau dengar nggak? Kita kan datang ke tempat ini ada keberkahan, betul nggak? Percaya nggak sama berkah? Percaya? Bener percaya? Tahu nggak arti berkah? Berkah itu nggak kelihatan. Sama, kita pernah makan cabai. Pernah makan cabai ya? Rasanya apa? Bisa pegang pedesnya, bisa ngelihat bentuk pedesnya. Yang bisa dilihat bentuk cabai. Ini kita kan ngerasain nih. Tapi kita nggak tahu apa sih itu berkah. Dipegang nggak bisa, dilihat nggak. Yang bisa apa? Dirasa keberkahan yang ada di sini. Yang pertama, kita dapat ilmu, betul? Itu namanya berkah. Keluar dari sini, pulang bawa berkat. Berkah nggak? Berkah nggak? Berkah. Yang benar di dalam arti keberkahan, duit di kantong belum habis, udah datang lagi, itu namanya berkah. Nah kalau udah duit udah paham dah tuh. Cepet kalau duit mah. Ini kan kita kumpul berkah begini. Nah Nabi juga punya keberkahan. Kalau kita kan keberkahan cuma sama anak, guru sama murid, orang tua sama anak, sudah keberkahan kita nggak ada lagi yang lain. Nah Nabi SAW satu waktu setiap malam pipis ditaruh di dalam satu bejana. Pipisnya Nabi ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi buang sendiri. Nah satu waktu Nabi ngajar lebih dulu, pulangnya baru mau dibuang. Begitu Nabi mau buang, besok pagi dilihat udah nggak ada bejananya. Ditanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, ngelihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Lalu di mana ya Aisyah? Coba ditanya ke Ummu Yusuf. Ummu Yusuf ini khadimnya Nabi SAW, pembantunya Nabi. Wahai Ummu Yusuf, ngelihat nggak bejana yang ada di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Di mana? Diambil sama Ummu Yusuf. Ini ya Rasulullah. Isinya nggak ada. Ditanya sama Nabi, isinya kemana? Pipisnya Nabi, airnya kemana? Aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Buang ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Kafir, murtad? Enggak. Wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terkena penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi jadi obat. Nah pipis elu. Bu, Ibu, cinta nggak sama bapak? Pernah minum pipis bapak? Beda nggak kita berarti?
beda. Nah satu lagi, Nabi buang air besar, iya kita juga buang air besar. Ini maaf, kalau Nabi buang air besar, saat Nabi buang, bumi terbuka, kotoran Nabi dimakan bumi, aib, nggak ada bekasnya. Nah kotoran kita siapa yang mau makan? Lele, lele aja sepet, lele kagak doyan. Betul nggak? Jadi pantas nggak kita memuliakan Nabi? Pantas nggak kita mengagungkan Nabi? Kalau ada orang mengatakan sudah tidak usah memuliakan dan mengagungkan Nabi karena Nabi telah dimuliakan oleh Allah, pernah diagungkan oleh Allah, jawab, kami bukan hanya sekedar memuliakan Nabi dan mengagungkan Nabi, karena kami ingin pula diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Selesai. Paham sampai sini? Insya mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang mendapat keberkahan dari Allah, pertemuan yang mendapat pandangan kasih sayang Allah, mendapatkan keridhaan Allah. Amin ya rabbal. Terakhir dari saya, jangan mengaku cinta jika satu hari kurang dari 300 kali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang, orang yang bersolawat rezekinya dibukain oleh Allah. Orang yang bersolawat dosanya diampunin oleh Allah. Orang yang bersolawat gak pakai wudhu diterima zikirnya oleh Allah. Ini berkah salat. Saya mau ngajak solawat, mau? Mudah-mudahan yang punya penyakitnya diangkat oleh Allah. Yang hatinya dalam keadaan gundah hari ini diberikan kesenangan oleh Allah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa abdani ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. Baca semua sama-sama. Allah ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa afiyati abdan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Saya mau ngundang boleh? Insya Allah hari Senin sudah dibuka majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalsatul Itsnin dibuka untuk umum. Alhamdulillah. Senang nggak? Gembira nggak? Barang siapa yang sering hadir di taman-taman surga Allah tidak akan menutup kemungkinan dirinya akan dikumpulkan di dalam surganya Allah. Senin sudah mulai jalsa Itsnin dibuka untuk umum. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa hadir ke dalam majlis tersebut. Amin ya rabbal. Saya minta khusus doa Al-Fatihah untuk guru-guru kami, khususnya Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun. Mudah-mudahan Allah jadikan beliau guru yang selalu dapat membimbing kita penuh dengan kesabaran, diberikan keberkahan, dan kita dikumpulkan di dalam surga wasilah daripada guru-guru kita dan berjumpa kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga khususnya untuk Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, insyaallah mudah-mudahan segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kemenangan di dalam perjuangannya, diberikan kesehatan zahir wa batin. Amin ya rabbal adiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ingin rasanya berlama-lama di tempat yang mulia ini, tapi tahaddutan bi ni'mah
Karena memang setelah dari sini saya harus masih ada acara lagi di daerah Ciawi Lor. Mohon dibukakan pintu. Maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di gelombang cinta kita kepada Allah dan Nabi-Nya, dan kita dikumpulkan bersama, bukan hanya di dunia, dikumpulkan pula kita di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.